Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma la sahla illa ma ja'atahu sahla wa anta taz'alul hazna idha si'ta sahla. Rabbi israh lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlina. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Cipasung, yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ketua Yayasan Pesantren Cipasung, juga yang kami hormati dan muliakan para sesepuh, keluarga besar, para pengurus dan Dewan Asatidz Pondok Pesantren Cipasung, yang kami banggakan dan cintai, santri, mukimin dan mukimat. Mudah-mudahan saat ini kita semua berada di dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang Arab Badui, "Ya Rasulullah, aqaribun Rabbuna fanunajihi am ba'idun Rabbuna fanunadihi?" Suatu ketika Rasulullah ditanya oleh seorang Arab Badui, apakah Tuhan kita itu dekat sehingga kita cukup berbisik kepadanya, ataukah Tuhan kita itu jauh sehingga kita harus memanggil dengan suara yang tinggi? Nah, mendengar pertanyaan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung menjawab, sampai akhirnya datanglah malaikat Jibril alaihissalam membawa wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, anni tentang aku, maka katakanlah ini qarib, sesungguhnya aku itu sangat dekat. Kemudian dilanjutkan, ujibu da'watad da'i, aku, kata Allah, akan mengabulkan permohonan orang yang memohon, aku akan mengabulkan orang yang berdoa idadaan, ketika apabila dia berdoa kepadaku. Nah, tentu sebagaimana yang dijelaskan oleh Abu Hayyan di dalam kitab Bahrul Muhit, bahwa kedekatan di sini bukanlah dekat dalam segi tempat, melainkan dekat di sini adalah ungkapan Allah yang mendengar doa hambanya dan cepat dalam mengabulkan permintaan hamba yang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik semua, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ayat ini menjelaskan bahwa berdoa itu sangat penting dan dia merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin kita sering mendengar kisah tentang iblis dan Nabi Adam. Di dalam surat Al-Baqarah dijelaskan, wa idquna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Jadi pada waktu itu Allah memerintahkan kepada makhluk-makhluknya, yaitu iblis, kemudian malaikat, untuk bersujud kepada Nabi Adam. Nah, ternyata ketika Allah memerintahkan, yang melakukan sujud kepada Adam hanyalah para malaikat. Tentu sujud di sini adalah maknanya sujud penghormatan, bukan penyembahan. Nah, sehingga pada waktu itu iblis menolak. Nah, ketika iblis menolak, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, illa iblisa aba
wastakbara wa kana minal kafirin. Ya, kemudian yang lebih rinci lagi di dalam surat Shad dikatakan, qala ma mana'uka alla tasjuda idh amartuk. Ya, apa yang mencegah kamu wahai iblis untuk bersujud kepada Adam? Kemudian kata iblis, ana khairum minhu, aku lebih baik darinya. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku daripada neraka. Wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan Adam daripada tanah. Sehingga Allah murka kepada iblis. Kemudian Allah katakan, fakhruj, keluarlah dari surga, fa innaka rajim, sesungguhnya engkau terkutuk. Wa inna alaika la'nata ila yaumiddin, dan sesungguhnya engkau mendapatkan laknat sampai hari kiamat. Jadi ada satu makhluk bernama iblis, dia melakukan kemaksiatan langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia istakbaro, ya, kemudian kafir, kemudian rojim, terkutuk, kemudian mendapatkan laknat sampai hari kiamat, dan bahkan diusir dari surganya, tapi masih sempat-sempatnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lanjutnya di dalam surat Shad itu dikatakan, qala rabbi angdirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai hari kiamat. Kemudian Allah pun mengabulkan permintaan iblis. Qala fa innaka minal mundharin, sesungguhnya engkau termasuk, ya, orang-orang yang ditangguhkan. Nah, jadi kalau ada muslim dia tidak mau berdoa kepada Allah, tidak mau meminta kepada Allah dengan alasan banyak maksiat, dengan alasan berlumur dosa, maka harus waspada dan hati-hati, karena ini merupakan tipu daya iblis dan setan gitu. Ya, bahkan Umar bin Khattab dalam ungkapannya yang terkenal, ya, ana la ahmilu hamlal ijabah, ana ahmilu hammad doa. Aku tidak dipusingkan, ya, apakah doaku akan diterima atau tidak. Yang aku pikirkan adalah bagaimana agar supaya aku bisa berdoa, agar supaya aku sering-sering berdoa. Nah, sehingga kaum muslimin hendaknya memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dalam riwayat dikatakan, "Mallam yas'alillah yaghdab alaihi." Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka gitu ya. Nah, bisa dibayangkan ya, kalau manusia itu mungkin diminta sekali, ya dia akan kasih. Tapi ketika diminta 2 kali, 3 kali, lama-lama akan jengkel, akan, ya, marah gitu. Berbeda ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita banyak meminta kepada Allah, maka Allah akan semakin, ya, mencintai kita, bahkan peluang untuk dikabulkan doa itu semakin besar. Nah, intinya adalah, ya, bahwa ketika kita berdoa, kita harus yakin as-siqatu billah, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat misalnya dalam surat Maryam, ini sebuah kisah tentang rahmat dan kasih sayang Allah kepada hambanya bernama Zakaria. Ya, dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Kisah tentang rahmat dan kasih sayang Allah kepada seorang hambanya bernama Zakaria. Nah, mungkin ini sudah pernah kita dengar gitu ya. Nah, Nabi Zakaria ini alaihissalam itu sudah dalam keadaan sepuh, ya, bahkan di dalam doanya beliau mengatakan, qala rabbi inni wa hanal admu minni wasta'ala ar-ra'su sayba. Wahai Tuhanku, saat ini kondisi tulangku sudah lemah. Ya, kita tahu bahwa ketika orang sudah sepuh, sudah tua, maka dia menjadi lemah tulangnya gitu. Bahkan wasta'ala ar-ra'su sayba, rambutku menjadi putih, jadi sudah beruban. Ya. Nah, pada waktu itu Nabi Zakaria tidak henti-hentinya meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai seorang anak, ya. Karena dijelaskan juga di ayat selanjutnya, wa kanat imraati akhiran. Karena pada waktu itu juga, ya, kondisi istrinya, istri Nabi Zakaria alaihissalam itu
kondisinya tidak bisa melahirkan alias mandul gitu ya. Nah, sehingga Nabi Zakaria tidak pernah berhenti untuk meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan. Nah, berhubungan dengan ayat ini di dalam surat Al-Imran dikatakan ya, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Kita tahu bahwa Bunda Maryam ya, bunda daripada Nabi Isa alaihissalam itu diasuh oleh Nabi Zakaria, dan Siti Maryam itu tinggal di mihrab. Jadi setiap kali Nabi Zakaria mengunjungi dan membawakan makanan kepada Maryam, ya, Nabi Zakaria mendapati ada sesuatu yang aneh, ya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Jadi setiap kali Nabi Zakaria mendatangi Maryam, Nabi Zakaria menemukan makanan yang banyak, buah-buahan yang banyak. Nah, menurut para ulama ketika menafsirkan ini gitu ya. Jadi buah-buahan di musim panas itu bisa ada buah-buahan di musim dingin. Buah-buahan di musim dingin itu ada buah ya pada musim panas. Nah, Nabi Zakaria ini heran. Ya, heran. Kok bisa ada buah-buahan yang seharusnya di musim dingin tapi justru ada di musim panas. Kemudian Nabi Zakaria pun bertanya, qala ya Maryam, anna laki hadza? Dari mana engkau mendapatkan ini wahai Maryam? Ya. Kemudian ya kata Maryam, qala huwa min indillah innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Nah, seketika itulah Nabi Zakaria pun kembali berdoa kepada Allah agar dikaruniai seorang anak. Karena di situ melihat peristiwa yang luar biasa dengan adanya buah-buahan yang seharusnya tidak ada pada musim tersebut. Oleh karenanya, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang tadi saya bacakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, itu ayat 186 dan letaknya berada di tengah-tengah ayat puasa ya. Ayat 183 misalnya itu tentang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ayat 184 ya, ayyaman ma'dudat. Kemudian ayat 185 syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an, dan ayat 186 wa idza sa'alaka ibadi anni. Kemudian dilanjutkan ayat 187 uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sebagai penutup khutbah kali ini ya, kita ingin membacakan sebuah hadis, dua buah hadis ya, dan ini menjadi sebuah bekal bagi kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lis-shaimi inda fitrihi la da'watan matrat. Jadi beruntunglah ya, kenapa? Karena bagi orang yang berpuasa ada doa yang tidak akan tertolak, yaitu saat dia iftar, saat dia berbuka puasa. Saat momentum inilah kita hendaknya memperbanyak doa supaya doa kita tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Mungkin itu saja barangkali saudara-saudaraku yang menurut Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berbuka puasa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.